Wa indal tahu pikir rizki li hadisi wa indal tahu kopi rizki. Ketika rizki kita sedang seret, maka pertanyaannya membaca istighfar. Lalu aku kok mau istighfar pada seretai nasib mati. Nasib mulai. Kenapa kok kita mau perbanyak istighfar ketika rezeki seret? Sesuai hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban. Man lazima istighfar, orang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar kepada Allah, ja'alallahu min kulli dhanbin makhraja. Maka Allah akan membukakan setiap kesulitannya sebuah pintu keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan akan memberikan setiap kesedihannya Allah berikan kebahagiaan. Kalau bersedih hati, banyak-banyaklah membaca istighfar. Insya Allah semua itu akan dibukakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus cinta paling aku istighfar terus. Akhirnya saya nolak aku ketut. Bagaimana? Masuk itu apa? Masuk orang? Masuk, kata masuk. Tentang berharap. Orang itu nolak. Terima. Dan yang terpenting, waroza kaumin haisulayah tasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang selalu membaca istighfar itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Adanya aku untuk teror Mejuki. Ini kan tidak disangka-sangka ya kan? Kan lihat tuh kan orang teror. Ini sudah aku mau istighfar. Makanya petas dua ibu juga aku nelfon mau itu. Akhirnya aku istighfar. Teror ya. Masuk. Kalau tahu itu orang mau tidak? Orang teror itu. Wa indal wuqu'i dzambi, dan ketika kita tidak sengaja terjebak di dalam sebuah perbuatan dosa, maka seketika itu kita harus membaca istighfar. Astagfirullah. Satu hadis lagi seperti riwayat Imam Hakim, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim malu damban yang berbuat perbuatan dosa illa waqafal malakal muwakkilu bi ihsoi dunubi, maka di situ akan ada malaikat yang mencatat semua perbuatan dosanya itu. Namun malaikat itu terhenti kok dari menulis perbuatan dosa itu. Talatati ta'atid, ditunggu 3 jam. Dia minta ampun enggak kepada Allah terhadap dosanya tadi. Fa in istaghfarallahu ta'ala fi syai'in min tilka saat lam yuqa'ati, ketika 3 jam itu dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak jadi mencatat dosanya. Malaikat itu diperintahkan Allah, orang sampai catat dosa nih, orang wis yo ngapura 3 jam. Bukan tunggu sih, kurang-kurangnya. Bisa boleh. Telepon itu tuku. Walam ada walaya macam, dan insya Allah orang itu tidak akan disiksa karena dosa yang pernah dia lakukan, yang setelah dosa itu dia membaca istighfar. Tapi ingat, setelah ini jangan sampai besoknya lagi kita mengulangi untuk berbuat dosa. Ini berarti sengojo. Saya ambil. Sepuluh apa ya? Jam 12 apa? Ngomongin fikih biasanya kan gampang ngantuk. Tapi mas sesuatu kalau memutar otak itu begitu. Ini kan orang memutar otak ini refresh. Refresh tak, yang mencuang. Ya Allah. Ya mana otak. Kamu. Wa fil hadisin, dan di dalam hadis terakhir, innahu kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru ta'ala akibat kulli maktubatin salatata maratin.
Ya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu selalu meminta ampun kepada Allah setiap selesai sholat 5 waktu minimal sebanyak 3. Stop. Musuh corona corona. Dia ada memang wae diduga deh. Kopi karo kayak gitu. Ya kalau saya mau wae yang ini. Loh, lakok suarane. Wah, Mula malah. Nabi SAW membaca istighfar seperti itu sebanyak 3 kali seperti itu. Setelah selesai sholat itu tasri'an li ummatihi Nabi SAW itu memberikan pengajaran kepada umatnya supaya selalu melazimkan diri untuk membaca istighfar. Makanya setelah sholat itu jangan ditinggalkan wiridan astagfirullahaladzim la ilaha illallah minimal 3 kali. Saat tupat-tupatmu waktu, maka sempatkanlah untuk menggapai hal-hal seperti itu. Ya. Wa tanbihan lan ngirengake lahum maling umat ala nakasil taatihi ing atase kurange umat, dan mengingatkan umat manusia terhadap kekurangan diri sendiri. Manusia itu kan selalu dalam sesuatu yang kurang. Manusia itu harus selalu diingatkan. Ketika manusia tidak diingatkan, dia akan selalu lupa. Kalau di dalam sebuah kata-kata mutiara, manusia itu seperti orang yang tertidur. Dia akan terbangun ketika dibangunkan nanti di alam kubur. Nah, di dunia ini manusia ini tertidur. Manusia di dunia ini orang yang lupa. Dulu ketika belum dilahirkan, kita berjanji kepada Allah akan selalu taat kepadanya. Tapi sekarang kita akan lupa. Nah, nanti ketika di alam kubur awake dhewe ingat, kelingan. di sini itu tempatnya orang lupa semua. Seperti orang yang sedang bermimpi, tapi mimpi itu kan tidak sesuatu yang nyata. Orang yang bermimpi mempunyai uang banyak, oh dia akan bersikap seperti raja. Orang yang bermimpi jatuh cinta, ini akan senyum-senyum sendiri. Aku tidak tahu. Mimpi. Namun ketika terbangun, akhirnya saya tahu. Nangis. Ya Allah, lagi mimpi. Di dunia juga seperti itu. Di dunia ini kita bermimpi, maka perindahlah mimpi kita, sehingga ketika kita terbangun, kita tidak menyesal. Tidak menyesal karena di dalam dunia ini mimpi kita sudah indah. Menggapai mimpi. Fa'ulima, maka ingatlah, innahu yang bagi abdin ayat taro minat istighfar. Seorang hamba yang benar-benar taat kepada Allah, dia harus banyak-banyak membaca istighfar, lailan wa naharan, pagi, siang, dan sore. Sawaon takuru gamban ma'isyatan aulam takuruku, baik ketika dia itu ingat dosa yang pernah dia lakukan, maupun dia tidak ingat kepada dosa yang telah dia lakukan. Di sini diingatkan benar, innahu, sesungguhnya
Ini balik kepada tadi ilmu balaghah. Kalau kita mengkaji bahasa Arab dengan mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, maka suatu kalimat itu akan maknanya itu akan meresap di hati. Oleh karena itu sebenarnya bahasa Arab itu tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia penuh, tidak bisa. Dan memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa diartikan. Di sini sebutkan faulima anau yang bagi abadin, sesungguhnya saat teman-teman ini kenapa dikatakan inna? Karena mungkin orang yang dikasih tahu itu masih ragu, makanya inna, sesungguhnya namanya Sak temennya aku. balaghah. Ise tresno. Masa wabidalika ya manu abadi min zawa min zururil balai. Dan karena memperbanyak istighfar itu, maka manusia ini insya Allah akan terhindar dari berbagai macam bahaya. Alaihi qouli ta'ala. Allah Subhanahu wa taala di sini akan menghindarkan bahaya kepada orang-orang yang selalu membaca istighfar di musim-musim corona ini. Awasiwa banyak membaca istighfar. Ini Al-Quran yang berbicara. Bagaimana bunyinya Al-Quran? Bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allah wa ma kana lan ora ono sapa Allahu iku mu'adzibahum bakal ngadab sapa Allah wa hum kale utawi wong-wong sing arep diadab iku yastakfiruna, wong-wong sing padha njuk ngapura. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan siksa kepada orang yang selalu membaca istighfar. Artinya orang yang membaca istighfar ini akan dijaga oleh Allah dari segala bentuk siksa, baik siksa lahir maupun siksa batin. Ya awakmu insya Allah oke tersiksa batin. Sudah kayak istighfar kan? Baik siksa di dunia maupun siksa Iya. di akhirat. Maka saya sarankan ini kalau didengar oleh seorang pemuda, kadang-kadang audionya galau duit ya. Pemuda yang galau tentang asma, perbanyaklah istighfar, perbanyak istighfar. Yakin insya Allah Allah akan memberikan gantian. Perbanyak istighfar. Jangan sampai kegalauan kita itu kita pendam. Kadang-kadang ada orang itu yang memendam kegalauan. Dia punya dalil, punya pedoman. Pedomannya seperti kata Jalaluddin Al-Rumi, ketika aku mencintaimu dalam diam. Ini sufi. Jalaluddin Al-Rumi itu sufi yang menciptakan tari sufi. Jalaluddin Al-Rumi, ketika aku mencintaimu, maksudnya Allah, dalam diam, maka aku tidak akan terluka, karena tidak ada luka di dalam cinta yang diam. Ini biasanya disalahgunakan oleh mereka yang anak-anak muda itu, mengambil ini disalahgunakan. Aku lebih memilih mencintaimu dengan diam, karena di dalam diam aku tidak terluka. Salah. Malah Yang benar, ketika kita mencintai seseorang secara diam-diam, maka kita akan sakit secara diam-diam pula. Dan sakit secara diam-diam itu lebih menyakitkan dibandingkan sakit secara terang-terangan. Betul enggak?